ngaji qasidah ilmu ya. Qasidah ilmu niki saat ini malam ini yaitu tentang doanya yang biasa dibaca oleh orang yang haji, yang biasa dibaca oleh orang haji, baik itu tawaf maupun sa'i. Bunyinya yaitu Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, cintakanlah kami kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan indahkanlah iman itu di dalam hati kami ya Allah. Terasa indah, terasa nikmat, terasa enak. Wa zayyinhu fi qulubina. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal asyan. Wa karrih, dan bencikanlah ilaina pada kami al kufra, pada kekafiran, wal fusuqa, dan pada kefasikan, wal asyan, dan pada kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahumma amin. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dalam petunjuk. Terus hidup itu ditunjuki oleh Allah. Ditunjuki oleh Allah. Lupa karena dilupakan oleh Allah, bukan dilupakan oleh syaitan dan sebagainya. Doanya orang haji itu sudah diramu, tidak ada yang doa minta dunia. Semuanya hanya minta akhirat ukhrawi. Tapi mintanya di dunia dan dilaksanakan di dunia. Ini dilakukan, dikosidahkan. Niki kosidah ini bukan sembarang kosidah. Rata-rata ulama membuat kosidah-kosidah tertentu. Bahkan kadang-kadang ulama itu ada yang menyukai suatu kosidah, walaupun kosidahnya itu dari hafalan alfiyah. Hadratus Syekh Mbah Hashim itu sukanya hafalan alfiyah. Jadi kalau kesini gitu sambil ngetuk-ngetuk meja, hafalan alfiyah itu, qasidahnya alfiyah itu. Jadi alfiyah itu kelihatannya pelajaran tentang nahwu, tetapi sebenarnya juga ada isinya tentang keimanan, tentang ibadah. Nah, ini Abah disuruh oleh gurunya Abah ya, dan dibantu oleh Abah, ya tentu saja Allah semuanya itu yang menjadikan. Kalau ada yang hafal tirukan ya. Cintakan kami keimanan, bencikan kami kekafiran. Cintakan kami keimanan, bencikan kami kekafiran. Tolong kami untuk taat dan syukur padamu ya Allah, padamu ya Rabbi. Limpahkan lezatnya munajat, cabut lezatnya maksiat. Limpahkan lezatnya munajat,
cabutlah lezatnya maksiat, nikmatkan kami dalam menghamba padamu ya Allah, padamu ya Rabbi. Langsung hindarkan kami berpacaran, jauhkan dari perzinaan. Hindarkan kami berpacaran, jauhkan dari perzinaan. Padukan kami dengan pernikahan, padukan kami dengan pernikahan. Wahai Sang Pengasih, wahai Sang Penyayang. Terus, cegah kami suka dipuji, jauhkan dari sifat dengki. Cegah kami suka dipuji, jauhkan dari sifat dengki. Kami selalu memuji, bimbinglah kami selalu memuji padamu ya Allah, padamu ya Rabbi. Cintakan kami keimanan, bencikan kami kekafiran. Kekafiran, tolong taat dan syukur padamu ya Allah. Siapa yang menghafalkan atau jika kita menghafalkan qasidah ini agar kita berdoa pada Allah selalu tentang yang seperti ini, maka diberi fadilah, diberi kebaikan oleh Allah seperti orang yang haji mabrur. Allahumma. Dan syaratnya orang haji mabrur, ya sudah mintanya seperti ini. Makanya Allahumma ja'alna hajjam mabruro, ya Allah jadikanlah kami haji mabrur. Harus mengamalkan doa itu, terus diamalkan doa itu. Nah, orang yang belum dimampukan oleh Allah haji, kemudian mengamalkan doa itu, maka diberi oleh Allah haji mabrur. Pahalanya haji mabrur. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Allahumma amin. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tiada baginya balasan kecuali surga. Orang yang sudah daftar haji, ya, wajib berusaha berdoa seperti ini agar sudah diberi pahala haji mabrur, dan kemudian haji betul, maka diberi haji mabrur betul. Alhamdulillah. Cintakan kami keimanan. Cintakanlah kami keimanan. Ya Allah, cintakan kami. Itu pengakuan kepada Allah bahwa saya tidak bisa cinta kecuali Engkau ya Allah yang menjadikan cinta. Hati saya tidak bisa menjadi cinta pada keimanan
kecuali Engkau ya Allah yang menjadikan cinta. Disitulah ahli thariqah, para ulama thariqah itu terus berdoa seperti itu. Sehingga meyakini tidak ada yang bisa menjadikan cinta. Walaupun kita berusaha, tapi kalau Allah tidak memberikan, tidak bisa. Makanya doa itu intinya adalah meyakini maha kuasanya Allah. Hanya Allah yang bisa menjadikan. Ini termasuk kalimat thayyibah itu, la ilaha illallah. Tidak ada yang kuasa menjadikan kecuali Allah. Termasuk salah satu arti di antara ribuan arti. Cintakan kami ya Allah pada keimanan. Pada keimanan, cintakan kami keimanan. Maksudnya apa? Kita minta dicintakan pada keimanan. Pada keimanan kita minta dicintakan. Jangan sampai Engkau jadikan saya ya Allah cinta pada dunia, pada harta, pada tahta atau harga diri, pada keluarga, pada asmara. Loh kok enggak cinta pada keluarga? Ya tidak. Jangan cinta pada keluarga. Cinta pada Allah saja. Cinta pada keimanan. Seorang suami tidak layak, tidak boleh dalam ilmu thariqah mengatakan aku cinta kamu. Kalau sudah terlanjur, istighfar, mohon ampun. Itu misalnya artinya begini, sudahlah kalau mau jadi santrinya Abah, jangan mengatakan aku cinta kamu. Silahkan aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Pernah Mbah Dul mengatakan pada istrinya, aku cinta kamu. Kalau pernah, tobat. Ya. Berarti belum kemasukan ilmu thariqah. Memang ilmu thariqah harus mengspesialkan, mengkhususkan kalimat-kalimat tertentu untuk Allah. Misalnya Allah berfirman. Allah berfirman, jangan Allah berkata, subhanallah. Itu kan sama saja. Ya, tetapi Al-Qur'annya menyebutkan la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Jangan kau katakan ra'ina, tetapi katakan unzurna. Arti ra'ina dan unzurna sama. Perhatikan kami ya Allah, ya Rasul. Tetapi Al-Quran melarang mengatakan ra'ina. Karena itu kadang-kadang menjadi plesetan. Ru'unah. Ra'ina. Tapi katakan unzurna ya Rasulullah. Itu untuk akhlak. Tadi sudah dijelaskan. Modal untuk ngaji thariqah agar dapat ma'rifat kepada Allah hanya satu, yaitu tawadhu. Cintakan kami ya Allah kepada keimanan. Pada keimanan saja kita minta dicintakan kepada Allah, tidak cinta harta. Tidak senang pada harta. Ya. Tidak senang pada harta, kita latihan tidak senang pada harta. Benci. Ada yang belajar tidak cinta harta itu benci dulu. Zuhud dulu. Zuhud itu arti biasanya adalah benci. Makanya kalau dapat harta malah astagfirullahaladzim. Ya. Tapi nanti kalau sudah latihan begitu, yang benar, kalau sudah ulama, makom ulama, maka biasa-biasa saja. Tidak cinta, tidak benci. Ikhwan sekalian, bagaimana? Dilatih langsung biasa-biasa saja, ya. Enak. Cuma kadang, kalau cintanya berat, maka dijadikan benci saja. Ya.
Sebenarnya latihan pada biasa-biasa saja. Tapi kalau masih nggak bisa biasa-biasa, lebih baik benci. Rasulullah pada waktu selesai sholat, maka mengambil cincin emasnya di jarinya, kemudian dibuang cincin itu. Ini gara-gara cincin ini aku sholat kurang khusyuk. Makanya kapan-kapan beli cincin emas ya. Terus ngaji ke sini, kemudian dibuang ya. Kira-kira bisa begitu? Cintakan kami keimanan, bukan dunia. Keimanan itu apa sih? Keimanan itu antara lain menyenangkan orang. Ya, menyenangkan orang karena Allah. Menyenangkan orang karena Allah. Seorang suami malam Jumat menyenangkan istrinya karena Allah. Menyenangkan istrinya. Istrinya menyenangkan suaminya karena Allah. Lah kok suami seneng? Rezeki gitu aja ya. Yang penting suami tidak seneng dengan itu. Biasa-biasa saja. Kok seneng? Ya rezeki gitu aja. Ya, menyenangkan. Kemudian misalnya suami menyenangkan istrinya dengan senyum. Sebaliknya istrinya menyenangkan suami dengan senyum. Maka itu pahalanya luar biasa. Itu namanya cinta Allah, cinta keimanan. Bukan karena takut suami, bukan. Karena cinta iman. Paham ya? Karena cinta iman. Cinta Allah, cinta akhirat. Sehingga istri senyum pada suami, suami senyum pada istri. Bukan karena takut pada manusia, bukan. Bencikan kami kekafiran. Bencikan kami kekafiran. Maka kita minta dibencikan oleh Allah. Sebab hati kita nggak bisa benci kecuali dijadikan oleh Allah benci. Nggak bisa membenci sesuatu kecuali Allah yang menjadikan hati kita benci. Padahal untuk membenci pada kekafiran itu kadang-kadang ya bukan hanya sulit ya, pasti tidak bisa. Bukan kadang-kadang ya, nggak bisa. Makanya kita minta kepada Allah dibencikan kepada kekafiran. Bencikan kami kekafiran. Pada kekafiran saja kita diminta dibencikan oleh Allah. Ya, misalnya ya ada di tayangan televisi yang kekafiran, ya, kemaksiatan, ya, kefasikan, ya. Itu kita minta dibencikan oleh Allah terhadap kekafiran itu. Makanya hujatlah kekafiran. Hujatlah pacaran. Misalnya ya, hujatlah pacaran. Hujatlah mendekati zina. Seperti Allah menghujat itu. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Sungguh zina atau mendekati zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji, jijik, kotor. Ya Allah, itu jijik kotor. Bencikan kami pada kekafiran, ya Allah. Bencikan kami pada kekafiran. Kalau ada orang sudah berzina berkali-kali tetapi tetap dapat jodoh saja. Jodohnya cantik lagi.
Ya sudah, itu mintalah kita. Kita minta pada Allah agar benci kekafiran itu. Jangan dikatakan enak, yo. Siapa yang mengatakan enak? Ini bahaya sekali. Harus istighfar. Kita berusaha sekali istighfar. Kok mengatakan enak sih? Begitu kok enak sih? Tidak dibencikan pada kekafiran loh, kok ngomong enak. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dibencikan pada kekafiran. Kita katakan tidak enak, kita katakan benci jijik, kotor. Gini termasuk ilmu thariqah, itu ilmunya hati. Enak ya orang itu membungakan uangnya, waduh, langsung ini dicabut oleh Allah imannya, minimal 1/3 imannya habis. Bagaimana pada waktu zamannya Qarun. Zamannya Qarun itu Qarun mengeluarkan, memparadekan, menunjukkan kekayaannya. Kunci-kuncinya gudang penyimpanan hartanya Qarun itu, kuncinya saja kalau diangkat oleh 10 orang yang kuat-kuat itu mesti keberatan. Kuncinya saja. Kemudian orang yang mengatakan enak ya seperti Qarun begitu, itu langsung dicap oleh Allah orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Mengatakan, ya Allah, andai engkau menjadikan aku seperti kau jadikan Qarun, enaknya ya Allah. Ya menyebut ya Allah juga. Menyebut ya Allah. Ya Allah, andai saya engkau jadikan seperti Qarun. Itu ya Allah juga. Itu disebut orang bodoh. Walaupun dia ibadah sampai kepalanya itu budasnya, sampai batuknya ini, jidatnya ini hitam, tetap kecil saja di hadapan Allah. Dan itu bagi setan mudah menggoda. Itu disebut orang bodoh. Tetapi ahli ilmu mengatakan bagaimana? Wailakum, sial kamu. Dihujat, sial kamu Qarun. Pahala akhirat itu lebih baik daripada dunia. Oleh karena itu, hai Qarun, carilah dengan apa yang Allah memberikan pada kamu itu untuk mencari kampung akhirat. Dunia itu sekedar jangan lupa saja, Qarun. Itu ahli ilmu mengatakan begitu. Allah ngecap orang yang mengatakan begitu sebagai ahli ilmu. Santrinya Abah wajib jadi ahli ilmu. Okay? Harus menghujat orang yang cinta dunia. Harus menghujat orang yang cinta dunia. Pamer dunyane sampai mantuwe miliaran, ya. Wabtaghi, ini adalah kata-kata ulama ahli ilmu menghujat Qarun, memberi saran pada Qarun. Wabtaghi, dan carilah hai Qarun, fima ataqallahu, dalam harta atau dalam hal apa yang Allah memberikan pada kamu. Mencari apa? Darul akhirah, mencari kampung akhirat. Sebenarnya uang miliaran begitu untuk mencari kampung akhirat kan enak, iya kan? Siapa yang ngaji di sini kasih uang 100.000 semuanya, penuh ini ya.
Santri-santri, ustadz-ustadz sudah mengajar saja, nggak usah repot urusan makan. Seumur hidup saya jamin makannya, ya. Itu namanya mencari akhirat. Sudah santri-santri, pokoknya mencari ilmu, nggak usah mikir harta. Insya Allah dengan apa yang diberikan oleh Allah padaku ini, saya peruntukkan mencari akhirat, yaitu kamu belajar, nggak usah kepingin jadi pegawainya siapa yang penting kepingin jadi pegawainya Allah. Allahumma carilah hai Qarun, wabtaghi, carilah hai Qarun, fima atakallahu darul akhirah, dengan apa yang Allah memberikan pada kamu itu mencari kampung akhirat. Dan ini kalau kadang-kadang dipeleset nawang bodoh-bodoh nih. Jadi ini awake dhewe niki dalile niku wau suruh mencari apa? Kampung akhirat, tetapi nggak boleh lupa dengan dunia. Padahal nggak boleh lupa dengan dunia itu sekedar nggak lupa saja. Jadi misalnya Qarun itu hartanya setiap hari itu mempunyai pemasukan 1 miliar. Yang dimakan sehari itu hanya sekitar 8.000 rupiah. Ya, 8.000 rupiah. 8.000 rupiah. Untuk Qarunnya saja, dan yang jadi tanggungannya taruh aja 100 gitu aja. Berapa? 100 kali 8.000. 800.000 sehari. Berarti berapa satu bulan kelebihannya? Minimal 1/5 harus untuk zakat. Dan kalau misalnya zakat semuanya boleh. Nah, itu namanya uang untuk Allah. Mudah-mudahan kita begitu ya. Allahumma amin. Bencikan kami pada kekafiran, sebagaimana para ulama membenci orang yang menyombongkan diri. Tolong kami ya Allah untuk taat dan syukur. Ya, tolong kami untuk taat dan syukur. Sebab saya tidak bisa taat, tidak bisa syukur kecuali Engkau yang menolong ya Allah. Makanya tarhim di sini biasa dipakai itu. Ya. Wa ala ta'atika wa syukrika a'inna. Dan atas taat dan syukur pada Engkau ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Saking kepinginnya yang ditolong itu adalah taat dan syukur, maka didulukan tolong apa? Wa ala ta'atika wa syukrika, dan atas taat dan syukur pada Engkau ya Allah, a'inna, tolonglah kami. Ini kilo nek jaluk, ya begini loh kalau minta pada Allah itu ya. Minta kok. Minta jodoh yang cantik ya. Minta apa? Dagangannya laris ya. Kalau dagangannya laris, buat pulaan lagi ya. Terus laris lagi, gitu lah. Kalau misalnya begini, minta dagangan saya laris ya Allah, nanti saya dagang laris, maka saya akan senang zakat ya Allah, saya akan ngaji ya Allah. Nah, begitu, bagaimana? Yaitu masih dikte sedikit-sedikit ya. Minta bisa ngaji saja. Terserah Allah memberikan apa? Kemampuan untuk ngaji itu dari mana? Terserah Allah, ya kan? Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu, ikhwan sekalian yang ngaji di sini dagangannya laris. Allahumma amin. Kok diamini? Katanya nggak perlu minta itu,
Waduh, lupa sudah. Makanya dilakukan, yang dihafalkan ya. Mudah-mudahan dagangannya laris. Gini aja, mudah-mudahan ditolong oleh Allah untuk taat dan syukur. Gitu aja. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk menghindari dengki, iri, ya Allah. Karena sangat sulit ya Allah, dan saya pasti tidak bisa menghindari dengki, iri, kecuali Engkau yang menjadikan saya menghindari dengki, iri. Allahumma amin. Ya itu aja, itu loh, minta yang besar, minta kok kecil-kecil, dagangannya laris. Mudah-mudahan dagangan laris. Tolong kami itu taat dan syukur. Jadi itu aja. Sulit loh taat dan syukur pada Allah itu. Gitu nggih? Bukan sulit saja, nggak bisa kecuali dijadikan oleh Allah. Limpahkanlah lezatnya munajat. Munajat itu mengagungkan Allah. Nah, bagaimana kalau mengagungkan Allah itu lezat? Bisa munajat itu dengan mulut, belajar dengan mulut, bisa dengan mata. Mata kita melihat, bisa juga belajar dengan ilmu kimia, ilmu biologi, dan sebagainya. Sehingga bermunajat kepada Allah. Meninggikan Allah. Nah, munajat mudah-mudahan menjadi nikmat lezat. Allahumma amin. Mudah-mudahan bakso kita lezat. Apa? Munajat saja yang lezat. Bakso biasa-biasa, tetapi kita pakai syukur. Cabutlah lezatnya maksiat. Kalau ada maksiat kok lezat, naudzubillah. Ini adalah tandanya orang yang dilaknat oleh Allah, naudzubillah. Makanya bagaimana caranya kalau sudah terlanjur maksiat itu kita tidak merasakan lezatnya. Dicabut oleh Allah dari merasakan lezatnya maksiat. Lezatnya emosi, lezatnya marah-marah, lezatnya dengki. Mudah-mudahan dicabut oleh Allah. Allahumma amin. Nikmatkan kami dalam menghamba. Kalau kami menghamba, ngaji begini secara rutin, walaupun ongkosnya mahal, walaupun biayanya banyak, ya kan? Walaupun waktu yang diluangkan sampai malam, ya kan? Dan perjalanan saya berjam-jam. Mudah-mudahan tetap nikmat. Allahumma amin. Mudah-mudahan tetap nikmat. Siapa yang atau mudah-mudahan kita diberi kenikmatan dalam menghamba kepada Allah, berarti tandanya diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Allahumma amin. Hindarkan kami berpacaran. Ini hanya contoh saja. Contoh, kalau maksiat itu, misalnya pacaran, mendekati zina itu dihindarkan oleh Allah. Tetapi, dan jauhkan dari perzinaan. Ini contoh. Tetapi apa? Padukan kami dengan pernikahan. Jadi, kita hindari pacaran, mendekati zina, tetapi kita nikah saja. Riba, mudah-mudahan kita hindari, dihindarkan oleh Allah dari riba, yaitu bunga.
Tetapi apa? Bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan kerja bagi hasil antara pemilik modal dan pemilik jasa atau yang kerja. Ya, bagi hasil. Jadi cari solusi yang benar. Itu contoh saja. Sebab kalau nanti misalnya pacaran, naudzubillah, kok merasakan lezat, disitulah berarti dimurkai oleh Allah. Naudzubillah. Cegah kami suka dipuji. Ya, doa kita pada Allah minta dicegah dari suka dipuji. Dipuji, wah hebat ya sampean. Ya, mudah-mudahan tidak suka. Kalau perlu marah kita. Kalau perlu kita tinggalkan. Ada seorang syekh, kemudian ada temannya, kemudian pas ketemu, temannya itu memperkenalkan syekh ini, wah hebat ini. Baru ngomong hebat aja, sudah pamit, ya. Pamit, sih ya, aku tak nang WC dhisik, saya tak ke WC dulu. Ya sudah pamit. Dalam rangka apa? Agar tidak suka dipuji. Ini berat sekali loh. Orang itu tidak suka dipuji. Terutama ibu-ibu yang pakai kopiah putih-putih ini. Itu berat atau berat? Untuk tidak suka dipuji itu loh. Berat atau berat? Nah, kalau sudah terlanjur, minta maaf, minta ampun pada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Termasuk suka dipuji adalah benci dilecehkan, benci tidak dipentingkan, ya. Tidak dianggap orang VVIP, very very important person, ya. Itu adalah apa? Marah kalau tidak dipentingkan, itu sama dengan suka dipuji. Tidak ada ceritanya, aku itu dipuji ya tidak suka, tapi dilecehkan aku juga marah. Sama itu berarti ya suka dipuji, ya. Tidak dipentingkan kok marah, ya. Tidak dianggap orang penting kok marah. Nah, itu berarti suka dipuji. Orang yang suka dipuji, orang yang marah tidak dipentingkan ini tidak pantas masuk surga. Na'udzubillah. Tidak pantas masuk surga. Tempatnya adalah neraka. Tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Demikianlah kampung akhirat kami Allah jadikan itu untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di dunia dan tidak membuat kerusakan. Jauhkan dari sifat dengki. Kita minta pada Allah dijauhkan dari sifat dengki. Bimbinglah kami selalu memuji. Itu aja. Ya Allah, jadikanlah saya selalu memuji, ya Allah. Jadi minta pada kebaikan. Kebaikan itu adalah minta kebaikan. Urus. Berarti dikuadratkan. Padamu ya Allah, padamu ya Rabbi. Mudah bermanfaat. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi